Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya untuk semua. Untuk semua. Cinta sesama Untuk semua. Untuk semua. Untuk semua. Saling membagi pada semua insan, sama dapat, sama rasa. Yang saya hormati Ketua Umum, Pengurus Besar, Himpunan Mahasiswa Islam, beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, segenap peserta kongres, dan seluruh kader HMI yang saya banggakan, serta tuan rumah, pemilik gedung ini, Pak Rektor Universitas Patimura, beserta seluruh rektor yang hadir. Hampir lupa. Selama 3 tahun ini, saya selalu melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah perbatasan, untuk memastikan bahwa program untuk masyarakat bawah bisa terlaksana dengan baik, untuk meyakinkan agar pembangunan infrastruktur dasar di daerah pinggiran juga benar-benar terlaksana dengan baik. Apa yang saya lakukan, yang pemerintah lakukan adalah mirip-mirip persis seperti tema Kongres HMI kali ini, yaitu meneguhkan kebangsaan dan wujudkan Indonesia berkeadilan. Para hadirin yang saya hormati, prioritas pemerintah membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun jembatan, pelabuhan, bandar udara, waduk, pembangkit listrik adalah sebuah langkah awal yang dibutuhkan sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan untuk menopang ekonomi nasional kita, untuk bisa berkompetisi dengan negara-negara. Selain itu, infrastruktur juga untuk mempersatukan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kepedulian kita bukan hanya terbatas di dalam negeri. Kita juga ingin peduli terhadap saudara-saudara kita di negara-negara sahabat. Saudara kita sesama Muslim di Timur Tengah, di Asia Selatan, di Afrika. Ada yang dilanda konflik, ada yang dilanda perang saudara, yang peradabannya mundur puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke belakang karena konflik dan perang saudara. Kita terus membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina melawan penindasan dan ketidakadilan. Kita ingat tahun 2016 menjadi tuan rumah KTT luar biasa OKI yang membahas tentang Palestina dan Al-Quds. Kita juga telah membuka konsulat kehormatan Republik Indonesia di Ramallah di Maret 2016. Kemudian kita juga mendorong penyelenggaraan KTT luar biasa OKI di Istanbul, Turki pada bulan Desember 2017 yang lalu, yang menentang pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. KTT luar biasa itu sangat diperlukan untuk meneguhkan kembali betapa perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka itu masih perlu kita berikan dukungan penuh. Dan bulan Januari 2018 yang lalu saya berkunjung ke
Sri Lanka, ke Pakistan, ke Bangladesh, dan ke Afghanistan. Di Bangladesh saya mengunjungi Cox's Bazar, lokasi pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kondisinya sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan sekali. Dan Indonesia saya adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Cox's Bazar. Ini adalah komitmen kita untuk kemanusiaan, komitmen kita untuk perdamaian dunia, dan komitmen kita untuk saudara-saudara kita sesama Muslim. Dan di hari berikutnya saya pergi ke Afghanistan, ke Kabul. Dari Pakistan, kemudian ke Bangladesh, kemudian naik ke Afghanistan, ke Kabul. 8 hari sebelum saya ke Kabul, ada bom yang menewaskan 20 orang. 2 hari sebelum saya mendarat di Kabul, ada bom lagi yang menewaskan 103 orang. Bahkan 2 jam sebelum saya mendarat di Kabul, markas Akademi Militer di Kabul diserang dan menewaskan 5 orang dan belasan luka-luka. Ada yang bertanya ke saya, Presiden Jokowi nggak takut? Nggak takut. Ada yang bertanya nggak takut? Nggak takut. Sekali lagi, kenapa saya tetap pergi ke Kabul? Saya ingin menegaskan tentang pentingnya perdamaian, pentingnya persaudaraan, pentingnya toleransi. Inilah yang perlu kita ingatkan. Kita ingin menyadarkan kepada kita bahwa negara inilah negara yang besar. Persaudaraan, persatuan, sangat penting terus kita jaga. Ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, terus perlu kita jaga. Kita punya modal besar sebagai pemimpin. Saya yakin Indonesia bisa berbuat banyak. Islam Indonesia adalah yang moderat, yang toleran, yang modern, yang terbuka untuk kemajuan. Kita punya Pancasila sebagai ideologi pemersatu, rumah kita bersama. Kita juga sudah punya banyak bukti bahwa Nusantara kita kokoh bersatu. Bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika sangat tangguh. Bukti bahwa kita negara Muslim yang sukses berdemokrasi, yang terbuka untuk kemajuan negeri. Jangan lupa, kita punya insan-insan yang hebat, insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernafaskan Islam, insan yang memperjuangkan keadilan, jutaan kader HMI, kader insan cita yang berkualitas, kita banyak miliki. Memasuki tahap ini, tidak ada jalan lain bahwa kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, meningkatkan kualitas insan-insan Indonesia yang sehat, yang berakhlak mulia dan bermoralitas tinggi, yang berdaya juang demi kemanusiaan dan kemajuan Indonesia, serta insan pembelajar yang cerdas, yang inovatif dan solutif. Saya tahu hal ini bukan tugas ringan, kita harus bekerja. Apa yang selama ini kita lakukan rupanya juga sejalan dengan semboyan HMI yang sudah saya kenal sejak saya mahasiswa. Pantang tolak tugas, pantang ulur waktu, pantang kerja tak selesai. Dengan memperkokoh kekuatan nasional, dengan meningkatkan sinergi antar kita, saya yakin kita bisa. Yakin usaha kita diridhoi, yakin usaha kita bisa tercapai, dan yakin usaha sampai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMI